Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخواتي في الله, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Pondok Mutiara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur ingkar kepadaku. Al-Baqarah ayat 152. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah solat subuh yang dikerjakan secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat yang terakhir di surat Al-Hijr, surat yang ke-15. Dan sembahlah Allah sampai datang yang diyakini, yaitu ajal. Artinya beribadah tidak mengenal waktu-waktu tertentu. Beribadah itu sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara 5 solat sunnah yang harus kita lakukan secara rutin. 5 solat sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan secara rutin. Yang pertama adalah solat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Solat sunnah yang mengiringi solat fardu, dan itu sudah kita bahas. Yang kedua adalah solat sunnah isyraq,
Yang ketiga sholat sunnah duha, dan itu juga sudah kita bahas. Adapun yang keempat dan yang kelima itu yang belum tuntas. Yang keempat sholat sunnah tahajud, yang kelima sholat sunnah witir, rangkaian daripada sholat tahajud. Adapun pada pembahasan sholat tahajud bulan yang lalu, ya, kita sudah masuk pada adab sholat tahajud, adab ketika mengerjakan sholat tahajud. Dari 17 poin yang harus kita ketahui, bagaimanakah adab sholat tahajud, kita baru menuntaskan 10 poin yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita pelajari. Yang pertama, sebagai bentuk mengulang ya, review saja. Yang pertama adalah berniat pada saat akan tidur untuk melakukan qiyamul lail atau sholat tahajud. Karena apabila seseorang itu ketiduran sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat tahajud, maka dia tetap mendapatkan ajar, pahala, seperti yaitu dia melakukan ibadah sholat tahajud, dan tidurnya pun bernilai sedekah. Dan ini sudah kami sampaikan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang kedua, tidak mengkhususkan malam Jumat dalam melaksanakan sholat tahajud. Jadi waktunya bebas kapanpun sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh mengkhususkan malam Jumat untuk melaksanakan sholat tahajud dengan anggapan sholat tahajud pada malam Jumat lebih afdol daripada malam-malam yang lain. Maka ini butuh dalil untuk membuktikannya. Jadi semua waktu diperbolehkan sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, bersiwak ketika bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang keempat, membangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat malam. Karena Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat Abu Dawud, seorang suami yang membangunkan istrinya atau istri yang membangunkan suaminya untuk menunaikan ibadah sholat malam, yaitu tahajud, maka mereka berdua tercatat di sisi Allah sebagai hamba yang banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan ini sudah kami sampaikan. Yang kelima, disunnahkan dikerjakan di rumah, karena yang lebih afdal sholat sunnah itu di rumah. Yang keenam, diperbolehkan sesekali untuk dikerjakan secara berjamaah. Sebagaimana Nabi pernah sholat tahajud sekali bersama sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Nabi juga pernah sholat tahajud satu kali bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga pernah bersama dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, itu juga satu kali. Jadi sesekali boleh, tidak boleh dijadikan habit, kebiasaan terus, yaitu berjamaah, terkecuali dalam rangka tarbiyah, pendidikan, sebagaimana yaitu anak-anak kita, adik-adik kita yang berada di ma'had, pondok-pondok pesantren, maka sang guru menerapkan sholat tahajud dikerjakan rutin sambil berjamaah dalam rangka untuk mendidik mereka supaya mereka terbiasa. Maka ini tentunya pengecualian, insya Allah diperbolehkan. Yang ketujuh, disunahkan dengan didahului melaksanakan sholat iftitah 2 rakaat secara ringan sebelum tahajud. Makanya Nabi pernah sholat malam itu 13 rakaat. 2 rakaat yang pertama itu adalah ringkas, ya, itu disebut dengan sholat sunnah iftitah. Yang kedelapan, melaksanakan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh. Bahkan juga diperbolehkan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Lalu witir 3 rakaat salam, 4, 4, 3.
Boleh juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 kali salam dan witir. Itu boleh. Bahkan Nabi juga pernah melaksanakan witir dulu baru tahajud, 9 rakaat lalu tahajudnya 2 rakaat. Yang 9 rakaat itu witir. Tahiyatnya, tasyahudnya di rakaat ke-8 dan rakaat ke-9. Lalu setelah itu salam, setelah salam sholat lagi 2 rakaat. Jadi totalnya tetap 11 rakaat. Hanya saja witir dulu baru tahajud. Dan ini mungkin jarang kita lakukan. Sedangkan riwayatnya sahih, riwayat Muslim dan juga riwayat Ibnu Majah. Kita lanjutkan yang ke-9, disunahkan lama berdiri. Karena sholat malam yang afdol itu yang lama berdirinya. Dan yang ke-10 ini yang terakhir materi bulan yang lalu, tidak dilakukan dengan tergesa-gesa alias secara santai, tidak tergesa-gesa. Kita lanjutkan pagi hari ini poin yang ke-11 Bapak Ibu, yaitu disunahkan bervariasi dalam membaca bacaan ketika sholat tahajud. Terkadang jahar, terkadang sir. Terkadang bacaannya dikeraskan, terkadang tidak dikeraskan. Mana dalilnya? Dalil hadis riwayat Abu Dawud. Bisa dilihat Abu Dawudnya di nomor 1328. Hadis Abu Dawud nomor 1328. Kita bisa lihat ya di dalam hadis Abu Dawud nomor 1328. Silakan bisa dibantu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat malam terkadang beliau mengangkat suara dan terkadang merendahkannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengerjakan sholat malam, terkadang beliau meninggikan suaranya, terkadang beliau yaitu membacanya secara sir ya. Sehingga ini diperbolehkan. Yang ke-12, sunnah memanjangkan bacaan saat sholat malam. Jadi ketika sholat malam itu disunahkan panjang bacaannya. Mana dalilnya? Kita dengarkan riwayat Muslim, Sahih Muslim nomornya 756. Ini yang kita baca cetakan terjemahan. Adapun kalau nomor aslinya 772 Bapak Ibu sekalian, itu nomor asli. Sedangkan cetakan terjemahan 756. Ya, silakan baca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an katanya, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu dilihatnya ada sebuah tali terbentang. Coba itu 700 berapa? 56. Coba yang 744 dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, silakan. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an katanya, ya, pada suatu malam aku sholat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku sholat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Silakan. Lalu beliau membaca surat Al-Baqarah. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ati summa madha. Silakan. Aku mengira beliau akan ruku setelah bacaan sampai 100 ayat. Aku mengira, katanya sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, aku mengira beliau hanya membaca 100 ayat. Setelah itu ruku. Nggak taunya lanjut. Tetapi ternyata beliau terus saja. Beliau terus saja sampai 286 ayat. Kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku mengira hanya membaca surat Al-Baqarah. Nggak taunya beliau meneruskan dengan An-Nisa dan Ali Imran. Lanjut, teruskan. Setelah itu kukira beliau akan mencukupkan surat Al-Baqarah itu saja untuk 1 rakaat. Terus. Ternyata beliau meneruskannya dengan surat An-Nisa. Terus. Sesudah itu menyambungnya pula dengan surat Ali Imran. Masya Allah. Ya,
Ini luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Al-Baqarah 286 ayat. An-Nisa 176 ayat. Ali Imran 200 ayat. Berarti kurang lebih total 650 ayat. Itu satu rakaat. Lama rukuknya seperti lama berdirinya. Ya. Inilah sholat malamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disunahkan sholat malam itu yang paling lama berdirinya, sehingga tidak heran kalau kaki Nabi itu bengkak. Ya. Kita memang betul bengkak, tapi asam urat Bapak Ibu sekalian, bukan karena lamanya ayat. Kalau kita tidak hafal maka boleh kita menggunakan mushaf, boleh. Karena memang kalau sholat sunnah diperbolehkan. Adapun kalau sholat fardu tidak, harus hafal kalau sholat fardu. Sebagaimana disebutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitab Manhajus Salikin, beliau mengatakan, wa yaqra ma'aha fi rak'atainil ulayaini minar rubaiyati wasulasiyati suratan. Kemudian disunahkan membaca setelah Al-Fatihah satu surat yang lain di 2 rakaat pertama, dan sholat 3 dan 4 rakaat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sunnah membaca surat itu bukan hanya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Disunahkan juga membaca surat itu di rakaat yang ketiga dan rakaat keempat. Jadi seperti zuhur, asar, maghrib, isya, itu rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah itu disunahkan juga membaca surat. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita hanya membaca Al-Fatihah saja nggak apa-apa, boleh ya. Tetapi kalau kita tambahkan dengan membaca surat, maka tentunya itu lebih baik. Lah suratnya surat apa? Ini kita lihat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, takunu fil fajri min tiwalil mufassal. Surat yang diturunkan untuk dituntunkan untuk dibaca ketika sholat subuh adalah surat yang masuk kategori tiwalil mufassal. Apa itu tiwalil mufassal? Nanti akan saya jelaskan. Terus kata beliau, wa fil maghribi min qisarihi. Untuk sholat maghrib surat yang masuk kategori Qisaril mufassal. Lalu terakhir, wa fil baqi min awsatihi. Sedangkan untuk sholat wajib yang lain, berarti selain subuh dan maghrib, tinggal tersisa duhur, asar, isya. Itu surat yang dibaca adalah surat yang masuk kategori awsatil mufassal. Jadi kalau mau diurut ini, subuh itu tiwalil mufassal. Untuk zuhur, asar, isya itu tiwalil mufassal, ausatil mufassal atau tiwalil ausatil mufassal, betul. Yang untuk maghrib qisaril mufassal. Apa itu artinya? Bapak Ibu sekalian, surat yang masuk kategori tiwalil mufassal berarti subuh, ini yang dibaca subuh. Ini adalah surat yang diawali dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Silakan boleh dipilih. Boleh surat Qaf, boleh surat nomor 50 itu Qaf. Surat nomor 51 ya, boleh surat nomor 52 ya, seperti itu At-Tur boleh, atau surat nomor 53 An-Najm, surat 54 boleh Al-Qamar, 55 Ar-Rahman. Subuh baca Ar-Rahman. Itu rakaat pertama Bapak Ibu. Ya, rakaat kedua setelahnya Ar-Rahman, Al-Waqiah. Nah, itu subuh. Berarti kalau begitu subuh itu panjang. Iya, namanya saja tiwalil mufassal, panjang. Itu subuh. Sedangkan untuk zuhur,
asar, dan isya, surat yang dibaca masuk kategori ausatil mufassal, surat yang dibaca pertengahan. Lu surat apa itu maksudnya pertengahan? Jadi kalau subuh tadi 50 sampai 77, 77 itu al-mursalat, ya, 77 itu tadi. Maka untuk yang zuhur, asar atau isya itu mulai dari 78 an-naba sampai an-nas. Silakan dipilih. Ya saya milih qul huwallahu ahad Ustaz. Ya nggak apa-apa. Semampunya. Itu zuhur, asar, terus isya. Itu yang masuk ausatil mufassal, tengah-tengah. Jadi an-naba boleh, an-naziat boleh, ya, abasa boleh, terus ya, sampai kemudian silakan dipilih, pokoknya sampai an-nas. Itu masuk kategori. Tuh. Adapun khusus yang maghrib, qisaril mufassal. Qisaril mufassal ini adalah, mohon maaf, kalau ausatil mufassal ini surat An-Naba sampai surat nomor 92 Al-Lail, surat Al-Lail. Adapun khusus maghrib itu mulai dari surat nomor 93 sampai surat 114. Jadi kalau maghrib itu pendek, kalau zuhur, asar, isya tengah-tengah, khusus subuh itu panjang. Saya ulang ya, subuh 50 sampai 77, silakan dipilih. Zuhur, asar sama isya surat nomor 78 sampai 92 Al-Lail. Khusus maghrib surat nomor 93 sampai 114. Itulah aturannya, yaitu ketika kita membaca di dalam sholat. Lah selama ini Bapak Ibu sekalian, yang dibaca apa untuk yang zuhur? Ya, ina atau ina ida jaa, ya apa-apa boleh ya. Cuman apa ini sesekali Bapak Ibu sekalian. Zuhur itu rakaat pertama an-naba, amma yatasaalu. Ya, terus rakaat kedua an-nazi'at. Ya, rakaat ketiga surat berikutnya. Nah, seperti itu. Khusus subuh panjang. Mungkin Bapak Ibu bertanya kepada dalam hati, kenapa subuh itu kok dikhususkan panjang? Kenapa? Maka kata para alim ulama disebutkan subuh itu sengaja diperlama agar orang yang terlambat mengerjakan sholat, entah karena tertidur atau lalai atau mungkin tempat tinggalnya jauh, masih mendapatkan sholat subuh. Ya. Sholat subuh juga diperlama karena setelah bangun dari istirahat, ya, jamaah masih semangat untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Di samping itu, malaikat turut menyaksikan sholat subuh. Lah itu ada di surat nomor 17 Al-Isra ayatnya 78. Jadi itu alasannya Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu kalau bertanya, sebenarnya surat yang Nabi baca itu apa sih Ustaz? Semua total, semua sholat, apa saja surat yang Nabi baca? Baik, boleh dicatat, boleh tidak ini. Ya, boleh dicatat, boleh tidak. Surat yang Nabi baca total Bapak Ibu ya, semua sholat nih, semua sholat. Kita awali dari yang paling atas, sholat sunnah qobliyah subuh, dari atas. Itu surat yang Nabi baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu riwayatnya Muslim, dalam Sahih Muslim nomor asli ya 726. Kita lanjutkan. Subuh. Nabi kalau sholat subuh ya, sholat subuh, Nabi pernah itu satu saat ini, hanya sekali itu aja. Nabi pernah membaca surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Lo katanya subuh itu panjang. Nabi pernah membaca ini. Dan Bapak Ibu harus tahu, rakaat pertama Al-Zalzalah, rakaat kedua Al-Zalzalah lagi. Idza zulzilatil, dua kali. Ya, sehingga kata para sahabat, ya, setelah mereka selesai sholat, nampaknya Nabi itu sengaja atau memang lupa, sehingga dua rakaat itu sama-sama idza zulzilatil ardu zilzalah, al-zalzalah. Itu dalilnya di mana? Abu Dawud nomornya 816. Kita lanjut.
Subuh di hari Jumat, khusus hari Jumat. Subuh di hari Jumat. Rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua al-insan. Nah, kalau di Mekah Madinah selalu pakai ini. Kalau Mekah Madinah, rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua al-insan. Itu dalilnya riwayat Muslim. Zuhur. Nabi sholat zuhur, rakaat pertama at-tariq. Tuh, at-tariq itu surat nomor 86. Surah nomor 86. Ya, at-tariq. Rakaat kedua al-buruj. Surat nomor 85. Jadi setelahnya. Kalau sholat wajib itu urut setelahnya. Jadi nggak boleh. Makanya Bapak Ibu tadi mendengarkan kan, Nabi ketika sholat tahajud tadi, rakaat apa ini membaca apa tadi? Rakaat pertama Al-Baqarah, terus An-Nisa, terus Ali Imran. Mestinya kan kalau urut Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Artinya kalau sholat sunnah boleh tidak urut. Tapi kalau sholat fardu urut. Buktinya zuhur at-tariq. Terus rakaat kedua al-buruj. Itu di mana itu dalilnya? Abu Dawud nomor 805. Itu. Rakaat ketiga setelahnya. Rakaat keempat setelahnya. Itu sholat zuhur. Jadi zuhur itu baca at-tariq, Ustaz. Iya. Rakaat kedua al-buruj. Iya. Ya. Makanya imam Masjid Pondok Mutiara boleh mencoba. Ya. Insya Allah setelah itu dirasani mungkin kedawan nih. Terus asar. Sholat asar 4 rakaat. Rakaat pertama sama Bapak Ibu at-tariq. Rakaat kedua al-buruj. Rakaat ketiga dan keempat setelahnya. Itu dalilnya Abu Dawud juga nomor 805 dari sahabat Jabir bin Samurah. Maghrib. Nah, maghrib. Sholat maghrib kan sunnahnya pendek. Pendek itu kan mulai dari surat nomor 93 sampai An-Nas 114. Nabi baca ketika maghrib rakaat pertama Al-Adiyat, surat nomor 100. Wal adiyati dobah, dan seterusnya itu ya, Al-Adiyat. Rakaat kedua setelahnya 101. Rakaat ketiga setelahnya surat nomor 102. Jadi tetap membaca surat. Itu dalilnya Abu Dawud nomor 813. Sholat maghribnya Rasul. Ba'da maghrib sama seperti qobliyah subuh, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ba'da maghrib. Isya. Nah, sholat isya itu disebutkan dalam riwayat Muslim. Rakaat pertama Nabi membaca Asy-Syams. Rakaat kedua Al-A'la. Asy-Syams itu surat nomor 91. Al-A'la itu surat nomor 87. Atau pernah Nabi membaca Al-Alaq. Dan berikutnya Al-Lail. Oh, itu Al-Lail. Kita lanjutkan. Itu isya. Witir. Salat witirnya Nabi, rakaat pertama adalah surat Al-A'la, surat nomor 87. Rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas. Itu witir. Hari Jumat Nabi membaca rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Atau juga Nabi pernah membaca rakaat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun. Itu sampai tuntas itu. Nggak diambil berapa ayat, tuntas. Terakhir hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Yaitulah surat yang Nabi baca ketika beliau sholat. Lah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankan sunnah Nabi, membaca surat-surat di dalam sholat kita, ya, mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Adab tahajud nomor 13. Boleh dikerjakan sambil duduk, boleh. Sekalipun kita tidak terkena uzur sakit, nggak apa-apa, langsung memilih duduk, ya. Karena kalau sholat sunnah itu pilihan, boleh berdiri, boleh duduk. Hanya saja pahalanya separuh dari berdiri. Tetapi kalau sholat wajib berdiri, karena berdiri itu termasuk rukun sholat. Rukun sholat itu ada 16 rukun sholat itu, mulai dari takbiratul ihram
lalu kemudian Al-Fatihah, lalu terus tumaknina itu termasuk rukun sholat. Salah satunya berdiri. Berdiri itu termasuk rukun sholat. Makanya orang ketika dia sakit, berada di atas pembaringan tempat tidurnya, kalau dia merasa bisa berdiri, maka harus berdiri. Kalau dia tetap sambil tiduran, sedangkan dia merasa bisa sambil berdiri, maka tidak sah. Dia tetap harus berdiri. Ketika berdiri di pertengahan sholat nggak kuat, maka ambil opsi kedua, duduk, bukan langsung tiduran. Ketika dia duduk di pertengahan sholat, dia merasa bisa sambil berdiri, harus berdiri. Karena rukun itu, rukun sholat berdiri itu rukun, Bapak Ibu. Kecuali terkena uzur, sakitnya tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk, ya seperti itu. Makanya ada orang itu yang ketika dia tidak bisa sujud, yaitu menekuk lututnya, maka dia baca Al-Fatihahnya sambil berdiri. Lalu kemudian dia rukuk, tetap sambil berdiri rukuknya. Setelah itu ketika i'tidal dia berdiri, mau sujud dia duduk di kursi. Ya, terus kemudian duduk di antara dua sujud dia tetap duduk. Sujud lagi tetap dalam keadaan duduk di kursi. Begitu rakaat kedua dia berdiri lagi. Ya. Karena apa? Karena berdiri ini termasuk rukun sholat. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan. Sekarang mana dalilnya? Boleh dikerjakan sambil duduk. Silakan dibantu Sahih Muslim nomor 756. Lah itu yang tadi dari Anas radhiyallahu an. Kalau nomor aslinya 784. Ya, kita dengarkan. Silakan. Dari Anas radhiyallahu an katanya, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Terus lalu dilihatnya ada sebuah tali terbentang antara dua buah tiang. Terus maka beliau bertanya, ya, tali apakah ini? Jawab para sahabat, tali dibentangkan Zainab untuk dia sholat. Terus kemudian bila dia malas atau letih, dia berpegang di tali itu. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata Nabi? Lepaskan, silakan. Bukalah tali itu. Ya. Sholatlah sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Nah, apa kata Nabi berikutnya? Apabila kamu malas atau letih. Apabila kalian malas untuk berdiri sholat malam, atau mungkin capek, maka kamu boleh sholat sambil duduk. Bukan sakit loh ini, malas atau letih, malas berdiri, duduk. Sholat tahajud, tapi sholat fardu tetap berdiri. Kita lanjutkan. Sekarang yang ke-14, tidur terlebih dahulu jika terasa sangat mengantuk. Jadi kalau kita merasa sangat ngantuk, lebih baik tidur dulu. Ya, sebab kalau tidak kita teruskan, maka bacaan kita akan menjadi kacau. Ya, maka lebih baik tidur lebih dahulu. Ya, kelewat Ustaz. Ya, kerinan Ustaz. Maka semampunya saja. Nggak apa-apa, witir 1 rakaat saja. Yang penting sholat malam. Witir 1 rakaat. Yang penting sholat malam. Karena mungkin terlalu ngantuk ya, tidurnya terlalu malam misalnya. Maka dalam hal ini jangan sampai sholat dalam keadaan mengantuk. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam riwayat Muslim nomor 759, nomor aslinya 787. Silakan. 759, nomor aslinya 787. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabdanya, apabila kamu sholat malam, hendaklah kamu kuasai bacaan Al-Quran yang kamu baca. Idza qama ahadukum minal laili fastajamal Qur'anu ala lisani falam yadri ma yaqulu falyadtaji'. Silakan. Bila kamu sudah tidak mengerti apa yang kamu baca, tidurlah dahulu. Tidur lebih dahulu. Apabila kamu sudah tidak mampu membaca Al-Quran karena ngantuk, sehingga tidak mengerti apa yang kalian baca, hendaknya tidur lebih dahulu. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 15. Ya. Menutup sholat malam dengan witir. Nanti setelah ini saya akan sampaikan witir.
khusus sholat witir. Nanti kita akan bahas rinciannya. Menutup sholat malam dengan witir. Ya, ini 15. 16. Boleh mengqadha sholat tahajud di waktu duha. Boleh diqadha. Bagi orang yang sudah terbiasa sholat malam, lalu mungkin dia tertidur atau sakit, sehingga dia terbangun tiba-tiba sholat subuh, ya, adzan subuh, maka dia sholat dulu sholat subuh. Nanti di waktu duha dia boleh mengqadha sholat malamnya, tapi diqadhanya bukan dengan bilangan ganjil. Jadi biasanya 11 rakaat, ini bukan 11 diqadhanya, 12 rakaat, 6 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 kali salam. Lu niatnya apa? Mengqadha tahajud di waktu duha. Bagi mereka yang sudah terbiasa tahajud, ini kerinan, kelewat, boleh diqadha. Bapak Ibu sekalian, mana dalilnya? Dalil yaitu disebutkan di dalam riwayat Muslim, ya, di dalam riwayat Muslim nomornya 716. Sebentar. Riwayat Muslim 720, maksud saya 720 dan 721. Ya. Silakan dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Nomor aslinya 746, nomor aslinya. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luput sholat malam, ya, umpamanya karena tertidur dan sebagainya, ya, maka beliau menggantinya siang hari 12 rakaat. Tuh, diganti, diqadha 12 rakaat. Tuh ya. Baca satunya lagi 721 sama dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan suatu amal ibadah, maka beliau mengerjakannya dengan, biasanya beliau menetapinya rutin. Terus lanjut. Pernah bila beliau tertidur atau sakit untuk sholat malam, nah, beliau pernah ketiduran atau sakit, ya, maka beliau ganti siang hari 12 rakaat. Nah, 12 rakaat. Boleh ini, boleh. Sekarang kita lanjutkan terakhir 17. Kerjakan sholat tahajud ini secara istiqomah, ajak, rutin, continue. Sedikit tapi continue lebih baik daripada banyak setelah itu ia tinggalkan. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam Sahih Muslim nomornya 755, nomor aslinya 882. Ayo dibuka 755. Nomor aslinya 882. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya orang, ya, amal yang bagaimanakah yang paling disukai Allah? Amal yang bagaimanakah yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Silakan. Beliau menjawab, ya, amal yang dikerjakan secara tetap walaupun sedikit. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah saya singgung pada waktu kajian di Lebo kemarin, Masjid Al-Huda, bahwasanya kita ini kalau beribadah Bapak Ibu, carilah amalan yang dicintai oleh Allah. Lakukan ibadah itu, ibadah yang dicintai oleh Allah. Jadi jangan melakukan ibadah sesuai selera kita. Beribadah itu harus sesuai seleranya Allah Azza wa Jalla. Termasuk pertanyaannya tadi, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu amal ibadah yang dilakukan secara, yaitu rutin. Rasulullah SAW menjawab, ibadah yang dilakukan secara rutin, sedikit tapi rutin lebih disukai oleh Allah daripada banyak tapi nggak rutin. Sama seperti pertanyaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, as-salatu liwaktiha, salat tepat pada waktunya. Lalu Ibnu Mas'ud tanya lagi, summa ayyun, lalu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, summa birrul walidain, bakti sama kedua orang tua. Ibnu Mas'ud tanya lagi, summa ayyun, lalu apalagi?
Nabi menjawab al-jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah. Jadi kalau beribadah itu, carilah amal ibadah, lakukan amal ibadah yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dan kata para alim ulama, carilah amal ibadah itu ya, yang memiliki ganjaran yang paling besar. Jadi setiap muslim itu harus mengedepankan skala prioritas. Beribadah itu jangan sekedar baik, tetapi cari yang terbaik. Makanya Bapak Ibu di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi sama surat Tabarok itu berulang-ulang Allah mengatakan ibadah itu bukan aksaru amala yang paling banyak, tetapi ahsanu amala yang terbaik. Itu ya. Jadi kalau beribadah itu carilah pahalanya yang paling besar. Pahalanya yang paling banyak, ya, yang terbaik, yang paling afdol, yang paling utama. Sebab umur kita ini terbatas Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita harus mengedepankan skala prioritas. Contoh saja. Kita kasih contoh. Kita dihadapkan dua orang. Kita memiliki harta. Ada dua orang yang harus kita pilih salah satu, mana yang kita beri sodako kita. Yang satu keluarga kita, keluarga karib kerabat. Yang satu anak yatim, tidak punya ayah. Bahkan sekolahnya putus gara-gara nggak bisa bayar SPP. Dia membutuhkan. Ini kemana dulu ini? Ya jelas. Maka beribadahlah, carilah skala prioritas. Lihat prioritasnya kemana? Ya ini, saudara, bukan anak yatim, keluarga. Karena Nabi bersabda, afdolus sodakotis sodako ala dirrahimil kasyih. Sodako yang paling gede ganjarannya, paling besar, sodako yang kau berikan kepada keluargamu yang menyimpan permusuhan dalam hatinya dengan dirimu. Yang jahat dengan kita, kita kasih. Itu paling besar, itu pahalanya. Bukan anak yatim, kecuali kalau anak yatim itu masih kategori keluarga, maka kita dulukan. Jadi seperti itu, skala prioritas. Mana yang harus saya berikan dalam beribadah, seperti itu. Sholat juga begitu. Ya, skala prioritas mana yang lebih afdol, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka ini menunjukkan kepada kita, Rasul membimbing kita agar kita melakukan amal ibadah itu mencari ganjaran yang paling banyak, ibadah yang paling dicintai Allah, ibadah yang paling disukai oleh Allah. Contoh zikir itu banyak Bapak Ibu, banyak zikir itu. Ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ada zikir banyak. Tapi mari kita lihat zikir yang paling disukai oleh Rasulullah, ya cuman satu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja diperbanyak terus, karena ini paling disukai. Itu maksud saya, skala prioritas. Ya. Jadi carilah ibadah itu yang best of the best. Jangan yang baik, tapi yang terbaik dari yang baik. Nah itu, karena umur saya dan umur panjenengan terbatas, ya, maka skala prioritas cari yang lebih afdol. Baik, termasuk ini yang lebih afdol adalah dikerjakan secara istiqomah. Sekarang kita masuk Bapak Ibu, materi penutup dari sholat tahajud ini adalah tips kiat-kiat agar bisa melaksanakan sholat tahajud. Kiatnya cuma 3 supaya kita bisa rutin tahajud. Kiatnya cuma 3. Yang pertama, mengetahui keutamaan sholat tahajud. Tolong tanamkan dalam hati kita, di benak kita, sholat tahajud itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, contohnya apa? Oh banyak, kan sudah pernah saya sampaikan bahwasannya sholat tahajud itu adalah ibadah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Sholat tahajud itu pelakunya digolongkan oleh Allah masuk kategori ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Loh coba, sholat tahajud itu adalah jalan masuk ke surga, jalan menuju surga. Sholat tahajud itu kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Permohonan permintaan kita ketika kita qiyamul lail sholat malam, maka didengar, dikabulkan oleh Allah. Oh banyak keutamaannya. Itu yang harus kita ingat-ingat, terniang-niang di benak kita kalau mau melakukan, sehingga termotivasi kita. Keutamaannya diingat-ingat. Yang nomor 2, tipsnya ini supaya rutin.
yaitu mengetahui tipu daya syaitan untuk menghalang-halangi seorang hamba mengerjakan sholat tahajud. Kan Nabi pernah bilang, orang itu kalau ketiduran berarti telinganya dikencingi oleh syaitan. Maka ingat hadis ini, sehingga orang yang terlewat tahajudnya, maka dia semestinya harus menyesal bahwasanya dia telah diperdaya oleh syaitan. Ya, ini makanya tanamkan dalam hati, jangan sampai saya diperdaya oleh syaitan. Ini yang kedua, terakhir, yaitu tidur di awal malam. Tidur di awal malam, jangan di akhir malam. Ya, lah kita tidak tidur di awal malam tujuannya untuk nonton bola. Ya, karena ada big match, ya, antara Deltras melawan Barcelona, Bapak Ibu sekalian, ya, atau Persebaya melawan Real Madrid, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini jangan tidur di awal malam, tujuannya untuk mempersiapkan energi, menghabiskan akhir malam dengan ibadah. Itu semestinya. Ya, baik. Makanya tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat di layar kaca kita nggak perlu ditonton, nggak ada manfaatnya. Sinetron apalagi berita politik, ya itulah, seperti itulah politik. Ya, hari ini gimana, besok gimana, sekarang jadi teman, besok jadi musuh, besok jadi lawan politiknya. Sudah nggak ada yang bisa dipegang. Oleh karena itu cukup berita dalam Al-Quran, pasti janjinya seperti itu. Ngapain kita ngikuti yang tidak jelas? Yang jelas-jelas saja, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Baik, kita lanjutkan, kita tutup materi kita dengan witir, sehingga bulan depan harapannya kita sudah beranjak materi yang lain, sunnah-sunnah yang jarang diamalkan yang lain. Kita masuk ke sholat witir, Bapak Ibu sekalian. Ringkas saja. Witir ini Bapak Ibu definisinya, supaya enak ya, urut-urut, supaya urut, saya bagi aja beberapa. Satu, definisi dulu witir. Apa definisinya witir? Ini satu. Yang kedua, keutamaan sholat witir. Keutamaan nomor dua. Yang nomor tiga, Bapak Ibu, waktunya sholat witir. Kapan waktu sholat witir? Itu yang ketiga. Yang nomor empat, surat yang dibaca ketika sholat witir. Surat yang dibaca, itu yang nomor 4. Yang nomor 5, doa kunut sholat witir. Kunut sholat witir, itu nomor 5. Doa kunut sholat witir, itu nomor 5. Yang nomor 6, bacaan zikir setelah sholat witir. Zikir setelah sholat witir, itu nomor 6. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, tidak boleh sholat witir 2 kali dalam satu malam. Itu yang terakhir. Tidak boleh sholat witir 2 kali dalam satu malam. Kita awali dulu yang pertama, ringkas saja. Definisi sholat witir. Menurut bahasa, witir artinya ganjil. Ganjil, al-witr, ganjil, ganjil. Menurut pengertian terminologi istilah, witir itu artinya sholat yang merupakan bagian dari sholat malam. Sholat yang merupakan bagian dari sholat malam, berarti dikerjakannya malam, bukan siang, bukan sore, bukan pagi, tetapi malam. Dia sholat witir ini. Terus keutamaannya banyak. Salah satu diantaranya, satu aja. Sholat witir ini adalah, yaitu keutamaannya, Allah menyukai witir. Allah suka dengan yang ganjil. Allah suka dengan yang ganjil. Dalilnya adalah, coba dibuka, yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Udah ada ya? Baik. Nomornya Bapak Ibu sekalian 509, jilid 1 sama jilid 2. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 596 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 dan jilid 2 nomor 596. Nggak tahu jilid berapa itu, 596. 596 ya, dari Amr bin As, ya, Amr bin As radhiyallahu anhuma. Silakan, ayo dibaca. Allah menyukai yang ganjil. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu an berkata, ya, seorang laki-laki dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Isinya,
Sesungguhnya Allah menambahkan satu solat kepada kalian. Terus, maka tegakkanlah dia di antara isya dan subuh. di antara isya sampai subuh waktunya itu. Lanjut teruskan. Yaitu solat witir. Witir. Jadi antara isya. Lu berarti boleh Ustadz ya, setelah isya kita sholat witir. Boleh. Buktinya Nabi yang bilang witir itu waktunya antara isya sampai subuh. Karena malam ini. Lanjut teruskan. Solat witir. Terus. Sholat witir. Lanjut. Sudah itu aja, Ustaz. Sudah. Sudah. Iya. Allah menyukai sholat witir. Allah menyukai ganjil. Iya, Itu sudah. disebutkan nomor 500 berapa tadi? 596. 596. Mungkin dicari di bawahnya. Sesungguhnya Allah itu yaitu menyukai yang ganjil. Atau 594. Coba 594-nya dari Jabir. Ayo. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ahlal Quran, autiru fa innallaha witron yuhibbul witra. Silakan. wahai ahli Quran, berwitirlah kalian karena Allah Terus. adalah witir atau ganjil, yaitu tunggal, menyukai witir yang ganjil. Nah, Allah itu suka dengan yang ganjil, gitu ya. Baik. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan sholat witir, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Waktu sholat witir. Kapan sholat witir ini waktunya? Tadi kita dengarkan waktunya itu antara isya sampai subuh, ya. Itu dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib nomor 596 tadi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga witir itu boleh dikerjakan setelah isya. Witir itu boleh dikerjakan setelah tahajud, di akhir malam. Boleh di awal malam, boleh di akhir malam. Buka Ibnu Majah, nomornya 966. Ayo dibaca. Berapa, Ustaz? 966 Ibnu Majah 966. Ayo. 966. 966 Ibnu Majah. Silakan. Ibnu Majah. Oh, nomor asli ya itu ya? Iya. Nggak ada di situ ya? Oh, kalau nomor asli beda. Beda. Nomornya 1168. 1168. Itu nomor asli Ibnu Majah. Saya pikir ada cetakan terjemahannya. Baik. 1168 Ibnu Majah. Silakan. Dari Harijah bin Hudzaifah al-Adawi radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kami, lalu beliau bersabda, Ya. sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kalian solat yang lebih baik kalian daripada unta merah, Terus. yaitu solat witir. Terus. Solat tersebut Allah jadikan bagi kalian antara solat isya hingga terbit fajar. Antara sholat isya sampai terbit fajar. Sudah ketemu tadi. Kita tambahkan lagi Ibnu Majah 1202. 1202 Ibnu Majah. 1202 Ibnu Majah. Ayo silakan kita dengarkan. Yang asli, Ustaz ya. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, Apa itu? jam berapa kamu witir? Pukul berapa kamu witir? Witirmu kapan? Apa jawab Abu Bakar radhiyallahu an? Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, di awal malam selepas isya. Awal malam wahai Rasulullah, setelah isya aku witir. Lanjut, Nabi tanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Silakan. Beliau bersabda, kalau kamu jam berapa wahai Umar radhiyallahu an? Ya, silakan. Umar radhiyallahu an menjawab, Ya. di akhir malam. Di akhir malam setelah tahajud. Lalu apa kesimpulan dari Nabi? Silakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Apa itu? adapun kamu wahai Abu Bakar, engkau melakukannya dengan penuh kehati-hatian. Terus. Dan engkau wahai Umar, engkau melakukannya dengan penuh kekuatan atau keyakinan. Nah, wahai Abu Bakar, kau melakukan witir di awal malam adalah orang yang berhati-hati. Sedangkan kau Umar orang yang diberikan kekuatan. Berarti boleh nggak dipilih salah satunya? Boleh. Setelah isya boleh. Jadi Bapak Ibu kalau merasa capek atau mungkin terlalu letih, dikhawatirkan nanti nggak bisa tahajud, ya terlewat, maka witir aja setelah isya.
Jika ternyata qadarullah di akhir malam bangun, silakan sholat tahajud, tapi jangan witir kembali, karena tidak boleh satu malam 2 kali witir. Jadi boleh ditaruh awal, boleh ditaruh akhir witir itu, ya. Baik, sebab ada orang itu memahami katanya witir itu penutupnya tahajud, Ustaz. Itu sehingga ya, maka saya tidak pernah habis isya itu witir. Nah, padahal boleh. Waktunya itu selepas isya sampai menjelang subuh. Tadi berulang-ulang kita dengarkan. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 4, surat yang dibaca. Tadi sudah saya singgung ya, surat yang dibaca ketika sholat witir itu surat apa tadi? Yang pertama surat Al-A'la, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas. Itu riwayat Muslim dalilnya. Kita lewati. Ustadz, itu kalau witirnya 3 rakaat Ustadz. Lah ini kalau misalnya witirnya 5 rakaat atau witirnya niru Nabi tadi 9 rakaat, itu surat apa yang dibaca? Ya mundur. Lo mundurnya kemana? Mundurnya sebelum Al-A'la. Berarti mulainya itu ya surat At-Takwir. Surat nomor 81 At-Takwir, Al-Infitor 82, Al-Mutafifin 83, Al-Insyiqaq 84, Al-Buruj 85, At-Tariq 86, Al-A'la 3 sisa terakhir, Al-A'la 87. Baru rokaat yang ke 8 Al-Kafirun, rokaat ke 9 Al-Ikhlas. Jadi mundur ke belakang. Waduh, At-Takwir Ustaz. Iya, kan boleh sambil baca. Boleh nggak? Boleh. Ya, rokaat kedua, rokaat ketiga. Nah, seperti itu. Bawa juz amma. Ya, boleh. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang kelima, doa kunut. Bapak Ibu sekalian, kunut ada 3 ya. Kunut itu ada 3. Kunut ada 3. Yang pertama ada kunut witir. Yang kedua ada kunut nazila. Yang ketiga ada kunut subuh. Kunut witir itu sunnah. Kunut nazila dikerjakan apabila terjadi peristiwa genting. Sebagaimana Nabi pernah melakukan sebulan penuh kunut nazila. Itu bukan hanya subuh saja. Jadi sholat zuhur ya kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut selama sebulan. Kenapa? Karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur pada saat perang Uhud. Maka Nabi mendoakan mereka. Tapi apabila peristiwa itu sudah berlalu, maka selesai, tidak dilakukan rutin terus ya. Makanya Nabi melakukan cuma sebulan saja, lebih dari itu tidak. Jadi kalau misalnya kita mendengar saudara-saudara kita yaitu diborbandir oleh Yahudi di Palestina ya, Palestina, saya tidak katakan Israel ya, nggak boleh kita katakan Israel, karena Israel ini Nabi Yakub alaihissalam itu kurang ajar Yahudi itu. Jadi dia itu nggak mau disalahkan PBB, dia memakai nama seorang nabi yang mulia, Israel. Sebab Nabi ketika hidup, Nabi sudah tanya sama mereka, yaitu hal ta'lamuna anna Israila Yakub, apakah kalian mengakui bahwasanya Israel itu Yakub? Maka orang Yahudi menjawab, bala, tentu kami mengetahui. Maka Nabi menunjukkan jari telunjuknya ke langit, terus setelah itu ke mulut mereka. Allahumma syhad alaihim, ya Allah saksikan mulut mereka. Mereka mengakui Israel itu Yakub. Tapi mereka mengatakan itu Israel. Enggak boleh kita katakan yang Yahudi melakukan apa ini saudara kita di Gaza ya, dibantai dia di Palestina, ini adalah Yahudi, bukan Israel. Nggak boleh kita mengatakan naudzubillah Israel biadab, Israel, nggak boleh. Ini nama Nabi yang mulia, yaitu Yakub alaihissalam. Jadi kita harus tahu ini ya, kita salahkan Yahudinya bukan Israelnya ya. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, itu kunut nazila ya, dilakukan sampai peristiwa itu reda, baru kemudian tidak dilakukan lagi. Adapun khusus kunut subuh ya, mohon maaf, ada 2 madhab, yaitu jelas ini, jelas sekali, madhab Abu Hanifah sama madhab Hambali. Dua-duanya mengatakan kunut subuh ini adalah yaitu bid'ah. Dalilnya di mana? Riwayat Tirmidzi
Ada itu jelas riwayat Tirmidzi. Bahwasanya aku disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya aku sholat di belakang Abu Bakar, aku sholat di belakang Umar, aku pernah sholat di belakang Rasulullah, pernah sholat di belakang Abu Bakar, pernah sholat di belakang Umar, pernah sholat di belakang Utsman bin Affan, pernah sholat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu majma'in. Dan ternyata mereka tidak melakukan kunut subuh rutin, enggak. Kunut nazila iya dilakukan, tapi bukan subuh saja, zuhur, asar dan seterusnya. Lalu dikatakan kunut subuh itu bid'ah. Namun perlakuannya beda. Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad bin Hambal beda perlakuannya. Sama-sama mengatakan bid'ah, tapi cara penerapannya beda. Apa itu? Menurut Imam Abu Hanifah, bahwasanya kalau kita sholat berjamaah, imamnya pakai kunut subuh, maka makmum tidak boleh mengangkat tangan ikut kunut subuh. Itu Imam Abu Hanifah, nggak boleh. Tapi Imam Ahmad tidak. Beliau mengatakan itu bid'ah. Beda kalau berjamaah. Kalau imamnya yaitu memakai kunut, maka kita makmum ikut kunut. Itu Imam Ahmad. Tapi ketika kita yaitu sholat misalnya yaitu sendiri, misalnya musafir ya, maka nggak perlu pakai kunut karena itu bid'ah. Atau kalau kita mengikuti imam yang tidak memakai kunut subuh, ya kita tidak perlu kunut sendiri ya. Tapi kalau imamnya pakai kunut subuh ya, maka dalam hal ini kita ikut kunut. Lah Abu Aslam sendiri gimana? Ya, masjid depan rumahnya itu kan tiap hari pakai kunut, ya, seperti itu. Gimana? Maka saya ambil jalan tengah. Ya, karena ini sudah rutin, maka saya nggak ikut. Apalagi mereka sudah tahu saya. Ya, mereka tahu saya, sehingga saya nggak ikut kunut. Tetapi ketika saya musafir atau sholat, yaitu di tempat di luar kota, yang mereka tidak tahu saya, ya, ternyata imamnya pakai kunut, maka saya pakai kunut. Iya, ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau imam kunut ya pakai kunut. Tapi ada yaitu ustadz-ustadz kita yang memilih pendapatnya Imam Abu Hanifah, yaitu kekeh, nggak bisa, wong bid'ah kok diikuti. Iya, bid'ah ya bid'ah, wong salah kok diikuti. Ya, apakah semua gerakan imam harus kita ikuti? Masa imam batuk makmum juga ikut batuk? Lah ini imam yang ngentut. Ya, buang angin batal, apa makmum ya batal? Kan tidak. Tidak semua gerakan imam kita ikuti. Oh, ini kekeh, silakan. Kita hargai, kita hargai. Tapi ada pendapat Imam Ahmad, ustadz kita juga, ya, yang memakai pendapat ini. Imam kunut, makmum ikut, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Gak usah berkelahi tentang hal ini, ya. Karena ustadz-ustadz kita juga ya punya pandangan berbeda-beda, ya. Baik, kita lanjutkan. Mau ambil jalan tengah boleh, ya. Kita lanjutkan, yaitu doa kunut. Lah doa kunut Bapak Ibu sekalian, itu yang Nabi ajarkan, kunut witir ya, kunut witir ini, kunut witir. Allahumma dini fi man hadait. Kalau sholatnya sendiri, kalau berjamaah, Allahumma dina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Selesai. Itu makmum boleh mengaminkan. Allahumma dina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawalla, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, amin. Hanya amin, jangan ditambah. Amin ya Rabb, amin ya Allah, nggak boleh. Hanya amin aja. Amin, amin. Begitu bacaan berikutnya, fa innaka taqdi wa la yuqdha alaik. Nggak perlu amin, nggak perlu ini, nggak perlu diaminkan. Wa innahu la yadhillu man walait, nggak perlu. Wa la ya'izzu man adait, nggak perlu. Tabarakta rabbana wa ta'alait, nggak perlu. Jadi aminnya itu sampai wa qina syarra ma qadait, amin. Setelah itu hanya mendengarkan, nggak baca amin. Faham? Ya. Karena ini Bapak Ibu sekalian, ini dibaca ya jika sholat berjamaah, ya. Terus kemudian, dan ini tidak dibaca karena ya ini bukan doa, tetapi ini adalah
di dalamnya itu mengandung penetapan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak perlu diaminkan. Kadang-kadang kita ini salah dalam mengaminkan. Ada orang berdoa, Rabbana zalamna anfusana, amin. Ya, zalim betulan. Ya, ya Rob, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Oh, amin, kabulkan ya Allah. Salah ya. Mendingan kalau tidak paham artinya sampai tuntas. Robbana atina sampai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu wasallam ala dan seterusnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selesai. Terakhir ya. Daripada kemudian kita mengaminkan sesuatu yang salah. Seperti itu. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. Ya, tahu artinya? Itu bukan doa Bapak Ibu sekalian ya. Artinya itu penetapan. Jadi nggak perlu diaminkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Amin. Mana ada unsur doanya. Ya, dengarkan aja sampai tuntas baru amin. Kita lanjutkan. Yaitu sekarang setelah sholat witir membaca, nah ini Subhanal Malikil Kudus, zikir setelah witir dibaca 3 kali. Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Untuk yang pertama, yang kedua rendah. Untuk yang ketiga terakhir agak ditinggikan dan memanjangkan kata akhirnya, kudusnya. Subhanal Malikil Kudus. Itu boleh gak ditambahi Rabbil Malaikati Warruh? Boleh. Dan ini tidak mengapa. Ya boleh disebutkan oleh para ulama, boleh ditambah jadi Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, terus Rabbil Malaikati Warruh. Boleh. Terus terakhir Bapak Ibu penutup, tidak boleh sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Dan sholat witir tidak batal oleh sholat yang dikerjakan setelahnya. Jadi kalau witirnya setelah Isya itu tidak batal. Apabila tahajudnya di akhir malam, nggak batal. Jadi itu masih berlaku. Sehingga tidak perlu witir 2 kali dalam semalam. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Tuntas materi kita, insya Allah bulan depan kita akan sambung pada materi yang lainnya. Ada? Tidak ada? Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.